Cara memaksimalkan penerapan digitalisasi di bidang teknologi, baik dari sisi penggunaan software dan juga artificial intelligence agar bisa mendukung berbagai sektor industri bisnis untuk menopang ekonomi tanah air. Dan bagaimana peran Enterprise Resources Planning atau ERP bisa menjadi kunci bagi kinerja industri. Kita akan ulas lengkapnya bersama dengan Luciana Lu, Business Development Director dari HashMicro yang sudah bergabung di studio CNBC Indonesia. Selamat sore Ibu Luciana, apa kabarnya? Selamat sore, terima kasih for having me here juga. Ya, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Untuk memulai diskusi hari ini, Bu Lucy, kita akan mulai dari bagaimana dan mengapa perusahaan ini harus bisa ataupun harus menerapkan sistem ERP. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan dan paparan di awal, sistem ERP sendiri itu Enterprise Resource Planning ya. Dalam artian itu adalah sumber daya perusahaan. Dia mengintegrasikan seluruh proses operasional di perusahaan dan meminimalisir miskomunikasi antar divisi. Selain dari itu, dia juga mengotomasikan banyak operasional atau banyak pekerjaan yang bersifat manual. Jadi kalau misalnya kita bayangkan dulunya perusahaan ketika mereka masih skala kecil, mereka masih baru mulai, mungkin itu akan masih gampang untuk dilakukan secara manual. Proses invoicing akan masih gampang untuk dilakukan secara manual, proses produksi ataupun pencatatan stok juga akan masih gampang untuk dilakukan secara manual. Namun ketika bisnis itu sudah berkembang, dia udah grow, itu akan menjadi makin susah untuk dilakukan secara manual. Ya. Di sanalah peran otomasi masuk. And that is where HashMicro also bring values, di mana kita membantu company take away the administrative task sehingga dia bisa fokus on what matters. Berarti artinya semuanya sudah diotomatisasi ya, dan khususnya untuk divisi ataupun bagian-bagian yang sifatnya administratif, atau mungkin ada bagian lain juga yang bisa dibantu? Selain dari hal-hal yang bersifat administratif, ERP juga bisa membantu dalam penarikan data secara otomatis berdasarkan situasi lapangan. Tadi di awal itu kan banyak sekali pembahasan mengenai AI maupun IoT. Nah, ERP bisa mengintegrasikan dengan AI IoT di mana ERP itu dapat memberikan smart recommendation. Dengan big data yang ada, perusahaan lebih gampang untuk mengambil decision yang tepat yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Karena ada smart recommendation tadi ya. Oke, nah seperti apa nih peran dari transformasi digital di berbagai sektor yang terkait dengan ERP ini juga bisa turut mendongkrak ekonomi Indonesia? Mungkin saya bisa mulai dari menjelaskan sektor apa saja yang dapat menggunakan ERP system. Pada dasarnya semua sektor itu dapat menggunakan ERP system. Kita bisa bahas dari sektor FMCG, trading, retail, maupun itu mining, bahkan agrikultur, dan manufacturing tentunya gitu. Dan dengan adanya penggunaan ERP di sektor-sektor bisnis, mereka dapat melakukan efisiensi. Karena efisiensi ini dapat tercapai dengan mengurangi cost di area yang tidak penting. Dan ketika kita mengatakan efisiensi bukan berarti perusahaan itu pelit atau mereka mengurangi kualitas dari layanan yang mereka berikan. Namun mereka dapat meng-cutting cost di area yang tidak penting sehingga ketika bisnisnya itu scale, dia akan lebih gampang untuk mencapai profit yang maksimal dengan resource yang sama. Dan juga dengan adanya big data, perusahaan dapat meningkatkan revenue, skala bisnis yang meningkat. Karena skala bisnis yang meningkat, mereka membuka lapangan kerja yang baru. Mungkin perusahaan yang mulai dari 1 pabrik jadi 2 pabrik, 3 pabrik. Nah, dengan adanya akses ke pekerjaan bagi masyarakat, semua lapisan masyarakat, tentunya kan spending mereka meningkat ya. Dan ketika spending meningkat, perputaran ekonomi membaik, disitulah ekonomi juga ikutan menikmati hasilnya. Iya, jadi sebenarnya efek bola saljunya nih banyak dan panjang ke ekonomi Indonesia ya. Benar. Sejauh ini sektor-sektor mana aja nih yang mendongkrak kinerja perusahaan HashMicro sendiri? Maksudnya tadi kan menyebutkan sektor dari manufaktur, agrikultur, itu semua bisa menggunakan ERP. Nah, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan HashMicro ini kebanyakan dari sektor mana aja? HashMicro bekerja sama dengan 15 sektor besar. Salah satunya seperti yang sudah saya sebutkan, namun kami juga bekerja sama dengan sektor pemerintah, bahkan kami juga bekerja sama dengan sektor mining, agrikultur, dan juga engineering seperti itu. Jadi bisa dibilang sektor yang dapat kami jangkau itu cukup tidak terbatas, dan karena HashMicro itu selalu melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan kami akan reach out ke jauh lebih banyak sektor lagi. Ya, sejauh ini permintaan paling tinggi datang dari sektor mana aja? Top
top 5 demand itu datang dari manufacturing tentunya, FMCG or trading, retail, construction, and mining. Boleh nggak dielaborasi satu contoh gitu ya dengan adanya sistem ERP ini yang sudah bekerja sama dengan salah satu sektor yang mungkin pernah ditangani oleh Hatch Micro? Boleh. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit mengenai bagaimana perusahaan seperti manufacturing itu dapat meningkatkan efisiensi mereka ya. Dengan adanya proses ERP di dalam perusahaan mereka, mereka dapat mendapatkan bahan baku yang lebih baik. Mereka dapat melakukan analisa mengenai supply chain mereka. Mereka melalui data-data ERP dapat mendapatkan harga terbaik, bekerja sama dengan vendor terbaik, dan mereka dapat memenuhi kebutuhan supply untuk gudang dan juga pabrik mereka, seperti itu. Nah, karena semua proses itu sudah terotomasi, production mereka on time, dan bahkan mereka juga bisa achieve efficiency and productivity, maka produk ini dapat didatangkan ke konsumen secara tepat waktu. Mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan juga mereka dapat meraup keuntungan yang lebih tinggi. On top of that, kapasitas produksi mereka yang meningkat juga dapat meningkatkan kapasitas ekspor mereka. Nah, ini sudah kami temuin banyak sekali gitu. Case seperti ini ya. Kalau misalkan case terhadap sektor pertambangan, ada nggak contoh case-nya? Ada tentunya. Nah, karena adanya sistem ERP di sektor pertambangan, mereka jauh bisa mengoptimalkan penggunaan aset mereka. Mereka jauh dapat mengoptimalkan penggunaan alat berat mereka, dan juga mereka dapat memaksimalkan produksi tambang. Seperti itu. At the same time, mereka juga memiliki analisa yang baik mengenai cost yang berhubungan dengan hasil tambang mereka. Apalagi hasil tambang itu kan secara harga pasar itu naik turun ya. Dan untuk bisa mengoptimalkan cost tambang kapanpun dan dimanapun itu sangat penting, karena ketika let's say harga coal lagi turun, mereka tidak begitu ter-affected karena semuanya itu sudah dimitigasi. Seperti itu. Karena kalau ditambang, bahkan hal-hal sesimpel cuaca saja bisa mengefek mereka punya hasil produksi. Oke, ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang lebih mudah bertransisi menuju digital transformation ini menggunakan ERP ini, dan juga ada nggak perusahaan-perusahaan yang justru cenderung lebih sulit karena mungkin scale perusahaan yang sudah lebih besar, sudah terbiasa melakukan semuanya secara manual? Ada nggak contoh case seperti itu? Ada tentunya. Perusahaan yang lebih gampang melakukan transisi itu pada umumnya adalah perusahaan skala menengah. Karena mereka itu biasanya manajemen dia masih bersifat linear. Sehingga akses ke decision maker-nya lebih gampang, dari segi skala bisnisnya itu juga ketika mereka pivot, itu juga lebih simple. Tidak serumit kalau misalnya kita bekerja sama dengan perusahaan yang mungkin dia sudah legendary, dia punya proses operasional bisnis itu sudah sangat pakem. Jadi kalau saya lihat sih perusahaan menengah itu yang paling mudah bertransisi. Namun jika kami bisa memberi saran, implementasi ERP itu harus dimulai seawal mungkin dan secepat mungkin. Kenapa? Karena ketika kita membangun perusahaan, kita menerapkan fondasi. Kita menerapkan fondasi, dan ERP itu adalah fondasi. Kita memberikan fondasi yang kuat sehingga ketika perusahaan berkembang semakin besar, dia tidak akan goyang. Beda cerita kalau misalnya perusahaan itu dia sudah berkembang, dia sudah besar, baru diselipin fondasinya di tengah. Pasti akan sedikit rumit, akan memiliki banyak konsiderasi yang harus dipertimbangkan, seperti itu. Jadi kalau saya bilang semua perusahaan mau dia di sektor apapun dia bisa menerapkan ERP. Waktu yang paling baik, timing yang paling baik itu adalah di awal. As soon as possible ya, secepat perusahaan itu berdiri, baru berdiri kalau bisa sudah langsung menerapkan ERP. Nah, ini menarik. Tadi kalau misalkan Ibu Louise bilang perusahaan menengah itu lebih gampang untuk bisa transisi. Nah, bagaimana case-case-nya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar? Ada nggak upaya yang dilakukan, mungkin upaya yang jauh lebih 2 kali lipat lebih besar untuk penetrasi ke perusahaan-perusahaan besar ini? Karena kan tadi cenderung lebih sulit dong pasti ya perusahaan yang lebih besar. Benar. Untuk perusahaan yang lebih besar, bukan berarti tidak mungkin. Mereka bisa bertransisi dari sistem yang sekarang ke sistem yang baru. As a matter of fact, Hatch Micro sudah banyak sekali mengcover perusahaan besar, perusahaan konglomerat, multinational company untuk
bermigrasi ke HashMicro, dan biasanya kita menggunakan metode yang namanya phase by phase implementation. Kita bisa melakukan perpindahan sistem dimulai dari modul yang paling gampang untuk dimigrasikan, lalu pelan-pelan kita pindahkan sistemnya gitu. Namun ada juga sih perusahaan yang memang mereka take an extreme measure, mereka langsung melakukan implementasi secara big bang gitu. Karena ketika mereka merasa bahwasan sistem yang saya gunakan sekarang itu sudah tidak bisa mensupport saya untuk scale, dan I need HashMicro system untuk membantu saya scale seperti itu. Oke, berarti memang banyak cara ya untuk bisa penetrasi baik ke perusahaan level baru, menengah ataupun yang besar sekalipun. Dan terlepas dari sistem ERP yang sudah diterapkan oleh beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan HashMicro. Nah, kami ingin tahu bagaimana permintaan sistem ERP ini juga bisa mendongkrak kinerja perusahaan dari HashMicro itu sendiri. Ada nggak perbedaannya dari tahun sebelumnya dengan tahun ini? Tentu perbedaannya itu besar sekali. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat, HashMicro itu adalah salah satu tech company yang secara segmen paling safe. Kami tidak terefek oleh COVID, dan kami juga tidak terefek oleh tech winter yang barusan terjadi. Karena kami merasa bahwasan HashMicro itu ada di spot yang sangat netral. Apapun goncangan globalisasi, perusahaan akan selalu strive to be stable, dan mereka akan biasanya ke perusahaan seperti HashMicro untuk meminta solusi bagaimana. Nah, kalau bisa kita lihat perkembangan HashMicro dari segi user acquisition even 3 tahun ke belakang atau sejak berdirinya HashMicro itu meningkat exponentially. Jumlah inquiry yang kita terima year on year juga itu meningkat paling tidak 100-200% every year. Nah, tentunya hal seperti ini juga sangat mendongkrak pertumbuhan HashMicro, apalagi di Indonesia bisa dibilang adalah the golden time kalau saya bilang. Perusahaan makin aware of technology implementation, dan mereka punya interest terhadap HashMicro juga semakin meningkat untuk menjadi partner solusi mereka seperti itu. Dan juga after COVID kami juga menyadari bahwasan banyak sekali perusahaan skala menengah yang mulai menyadari pentingnya digitalisasi karena dampak COVID tersebut. Namun there is a stereotype kalau ERP system is expensive and is not affordable and is complex to use. Nah, HashMicro we definitely answer those stereotype. Jadi kami membuat skema, package, pricing yang cocok dengan perusahaan skala menengah, sehingga kami harap kami dapat terus mengedukasi perusahaan-perusahaan mau dia di skala apapun bahwasan ERP implementation is not difficult and it can be suited to your budget gitu. Iya, bisa disesuaikan juga dengan keperluan dan juga kemampuan dari perusahaan baik baru, menengah ataupun yang sudah skala besar ya. Baik